Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak atau Ibu dosen dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pengembangan sistem. Kami kelompok 4 beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Aina Alia Nurul Nafiah dengan NIM 2019 11246. Yang kedua, Gita Fitratul Nurul Sifa dengan NIM 2019 11247. Dan yang ketiga, Khudzifatul Aula dengan NIM 2019 11257. Dan yang keempat, Ifatul Iza dengan NIM 2019 11258. Dan yang kelima, Ika Afrida dengan NIM 2019 11276. Dan yang keenam, Muhammad Dani RA dengan NIM 2019 11287. Sistem informasi yang baik adalah sistem informasi yang dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh perancang dan pemiliknya. Sistem informasi yang baik tidak dapat muncul dengan sendirinya, melainkan harus dirancang untuk dikembangkan dengan baik. Cara merancang dan mengembangkan sistem yang baik harus dimulai dari perencanaan yang matang, perancangan dengan baik, dan implementasi sistem dengan memperhatikan berbagai faktor yang menyebabkan sukses dan gagalnya sistem. Sistem informasi dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, sistem informasi yang terdiri atas kumpulan prosedur dapat dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Yang kedua, program komputer untuk melengkapi sistem informasi. Program komputernya minta pihak ketiga mengembangkannya, atau bisa juga sebaliknya. Perusahaan mengembangkan sendiri program komputernya dan meminta konsultan untuk mengembangkan sistemnya. Cara mendapatkan sistem sebagai berikut. A. Membeli sistem atau program jadi sistem atau program jadi ini bersifat sudah siap untuk dipakai. Sistem dan program ini disebut turnkey system atau package software. Disebut turnkey system karena seperti orang membeli rumah, tinggal putar kunci dan masuk rumah. Disebut package software karena segalanya sudah ada di dalamnya. Kelebihan metode ini adalah perusahaan dapat dengan cepat menggunakan sistem dan program yang diperlukannya. Kelemahannya adalah program tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan perusahaan. B. Memesan kepada perancang sistem desainer atau software house. Pesanan ini sering disebut tailor-made atau customized system ya. Kelebihan sistem ini adalah sesuai dengan kebutuhan perusahaan karena memang dirancang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Titik kelemahannya pun adalah untuk mengembangkannya memerlukan waktu cukup lama, atau bisa beberapa bulan, atau bahkan bisa beberapa tahun. C. Meminta pihak luar yang bergerak di bidang sistem informasi untuk mengolahkan data perusahaan. Cara ini disebut dengan outsourcing. Manajemen perusahaan hanya perlu menyerahkan data pihak luar. Oleh pihak luar, data akan diolah. Hasil pengolahan data akan diserahkan kepada manajemen perusahaan. Keuntungan cara ini adalah perintis karena perusahaan tidak perlu mengembangkan dan memperbaharui sistem. Kelemahannya yaitu data perusahaan diketahui oleh perusahaan lain, sehingga dalam beberapa hal para pesaing dapat mengambil keuntungan dari informasi ini. Pengembangan sistem informasi berbasis web. Untuk meningkatkan dan membangun sistem informasi berbasis web dalam pelayanan dan akses informasi digunakan metodologi pengembangan sistem, yaitu dimulai dari desain produk, validasi produk, revisi produk, implementasi, dan umpan balik.
stakeholder, serta dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, dan MySQL sebagai database-nya. Cara mendapatkan program komputer. Adapun metode berikut ini dapat berlaku untuk mendapatkan program komputer. A. Mencoba menggunakan program komputer yang diminati. Kalau cocok, barulah perusahaan membelinya. Cara ini disebut dengan shareware. Dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya melalui fax email, membuka alamat situs internet, dan sebagainya. Pembayaran juga dapat dilakukan dengan cara, misalnya dengan kartu kredit, dengan kartu debit, dengan mentransfer uang, dan berbagai cara yang saat ini tersedia. B. Mengambil atau download program atau sistem gratis dari internet atau BBS, singkatan dari Bulletin Board System. Untuk mendownload dari internet, ada beberapa alamat situs yang dapat diakses. Di antaranya adalah www.shareware.com dan www.download.com. Program yang diambil dari internet juga ada yang disediakan cuma-cuma. Ada yang bersifat shareware dan ada yang komersial, atau sebelum mendownload, pemakai harus membayar dulu, misalnya dengan kartu kredit. C. Menyewa sistem. Biasanya dibayar secara tahunan. Selama manajemen memerlukan sistem tersebut, berarti harus membayar kepada pemilik sistem. Keunggulan cara ini yaitu program yang dipakai perusahaan selalu baru, sehingga perusahaan dapat terhindar dari biaya upgrade. Sedangkan kelemahannya, perusahaan tidak dapat mengubah-ubah program yang ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan manajemen perusahaan. Tahap pengembangan sistem. Ada dua kelompok cara, yaitu cara konvensional dan cara metode cepat. Yang pertama, cara konvensional sering juga disebut dengan SDLC, singkatan dari System Development Life Cycle atau siklus pengembangan sistem. Yang kedua, metode cepat, sering disebut juga dengan istilah RAD, singkatan dari Rapid Application Development. Pengembangan sistem dengan cara yang pertama yaitu konvensional, terdiri atas 4 langkah besar yaitu analisis, desain, implementasi, dan operasi. Yang pertama, analisis. Pada tahap ini, manajemen perusahaan mengidentifikasi masalah yang ada atau menciptakan masalah yang baru. Dalam tahap ini, bertanggung jawab adalah manajemen, namun bisa saja manajemen meminta bantuan kepada pihak lain, yaitu analisis sistem atau sistem analisis, untuk mengevaluasi masalah yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu desain. Perancangan atau desain sistem adalah tahap untuk merealisasikan usulan yang ada dihendaki kepada tahap analisis. Tahap ini dilakukan oleh perancangan sistem atau sistem desainer, tergantung kepada rumit tidaknya sistem yang dirancang. Tahap implementasi adalah tahap menjalankan sistem yang baru saja dirancang. Metode ini memiliki 3, yaitu metode langsung, bertahap, dan paralel. Yang pertama, metode langsung. Dalam metode ini, sistem lama akan digantikan oleh sistem yang baru. Keuntungannya tidak menghabiskan waktu yang terlalu lama untuk menggunakan sistem yang baru. Kelemahannya, bagaimanapun juga penerapan sistem baru mengandung kemungkinan yang gagal. Metode bertahap. Dalam metode ini, sebagian sistem lama dihentikan dan digantikan dengan sistem yang baru. Keuntungannya yaitu tidak membingungkan seluruh sistem. Kekurangannya adalah proses ini memakan waktu yang relatif lama. Yang ketiga, metode paralel. Dalam prosedur ini, sistem baru akan digunakan dengan sistem lama dalam jangka waktu tertentu. Jika sistem baru berfungsi dengan baik, sistem lama akan segera dimatikan. Keuntungannya yaitu di tingkat kepastian yang tinggi bahwa sistem baru akan berhasil. Jika gagal, perusahaan masih bisa menggunakan sistem lama. Kelemahannya, menjalankan dua sistem yang bekerja dengan cara yang sama membuang waktu dan uang. Selanjutnya yaitu operasi. Tahap akhir dari pengembangan sistem adalah penggunaan sistem. Sistem ini menghasilkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pengambilan keputusan. Pada tahap ini dapat membuat perubahan kecil sesuai kebutuhan. Misalnya beberapa dokumen mungkin diwarnai ulang, digandakan, atau program komputer dapat ditambahkan ke informasi tertentu.
Pengembangan sistem dengan cara yang kedua yaitu metode cepat. Ada beberapa metode yaitu metode prototipe, metode pengembangan penggunaan akhir, dan diagnosis berbantuan komputer. Yang pertama prototipe. Dengan cara ini administrator mengembangkan sistem yang dapat digunakan dalam jangkauan terbatas atau dengan bantuan perancangan sistem. Keunggulan dari metode ini adalah perusahaan tidak perlu menghabiskan waktu atau uang untuk menginstal sistem besar sekaligus. Jika gagal, kerugiannya tidak terlalu besar. Kelemahannya, sistem yang berhasil diimplementasikan dalam lingkungan yang terbatas tidak selalu berhasil di lingkungan yang besar. Situasi di satu wilayah atau unit bisnis mungkin berbeda dengan wilayah atau bisnis lain secara keseluruhan. Pengembangan oleh pemakai akhir atau end user development. Dalam kondisi tertentu, perancang sistem mungkin tidak dapat segera memulai pengembangan sistem. Akibatnya, perusahaan menawarkan banyak sistem yang dibutuhkan, dan pengguna dapat mengembangkan sistem mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini biasanya sederhana dan tidak terlalu besar. Sistem ini disebut sebagai sistem yang dikembangkan pengguna atau komputasi pengguna akhir atau pengembangan pengguna akhir. Keuntungan dari metode ini adalah perancang sistem juga bertindak sebagai pengguna sistem, sehingga perancang sistem akrab dengan sistem yang mereka butuhkan. Kelemahannya adalah sistem yang dikembangkan oleh setiap pengguna sangatlah berbeda dan tidak dapat saling berkomunikasi. Diagnosis bantuan komputer atau CAS. Pengembangan sistem alternatif yang harus diperhatikan oleh administrator adalah pengembangan sistem bantuan komputer atau istilah lain rekayasa perangkat lunak bantuan komputer atau disingkat menjadi CAS. Pengembangan sistem dilakukan oleh perancang sistem penggunaan komputer yang dirancang untuk pengembangan sistem. Contoh program yang termasuk dalam CAS adalah Power Designer. Keunggulan sistem ini adalah perancang sistem menjadi konsisten dan dokumentasi akan dapat dihasilkan dengan kualitas yang lebih baik. Kelemahan sistem ini adalah program CAS harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan program komputer lain. Perancangan sistem dibagi menjadi dua, yaitu 1. Perancangan sistem secara umum atau perancangan sistem konseptual, perancangan logika atau perancangan secara makro. Yang kedua, perancangan sistem terperinci atau perancangan sistem secara fisik. Saya akan membacakan slide ke-15. Perencanaan sistem informasi strategik. Perencanaan ini merupakan komponen penting dalam perencanaan organisasi. Tujuan dalam perencanaan sistem informasi strategik adalah 1. Business alignment, penyesuaian antara teknologi informasi dengan misi dan visi perusahaan. 2. Competitive advantage, menciptakan keunggulan bersaing dengan penerapan teknologi informasi. 3. Resource management, mengembangkan rencana pengelolaan sumber daya informasi yang efektif dan efisien, termasuk pengelolaan personaliat, perangkat keras, perangkat lunak, dan data jaringan. 4. Arsitektur teknologi, mengembangkan kebijakan teknologi dan merencanakan arsitektur teknologi informasi untuk organisasi. Grade ke-16, perencanaan sistem bisnis atau business system planning atau disingkat dengan BSP adalah pendekatan tekstur untuk mengembangkan sistem informasi jangka menengah dan jangka panjang. Salah satu praktik yang dilakukan dalam perusahaan adalah dengan merencanakan sistem secara top-down dan kemudian menerapkan dengan metode bottom secara bertahap. Perencanaan sistem yang ini membantu kinerja perusahaan dalam menjalankan proses bisnis serta menciptakan keunggulan kompetitif agar perusahaan tetap bertahan dan lebih maju dalam persaingan yang ketat pada kini ataupun pada masa yang akan datang. Asumsi perencanaan akan merubah alur proses bisnis yang ada sehingga saling terintegrasi. Dengan adanya pengembangan dan penambahan teknologi bertujuan untuk memudahkan jalannya proses bisnis yang ada, serta diperlukan penambahan database guna
menunjang penyimpanan data yang ada di perusahaan saat perlu mengendalikan evaluasi secara berkala. Sekian, terima kasih. Demikian beberapa hal yang dapat kelompok 4 sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada salah-salah kata. Terima kasih.